Di manakah jiwa Korsa itu sekarang? Seorang Kopassus tewas di sebuah hiburan malam karena terlibat keributan dengan gerombolan preman. Serka Heru Santoso harus menerima pukulan dan tikaman dari 4 orang begundal Yogyakarta yang nama kelompoknya cukup dikenal. Berselang 2 minggu, kembali anggota TNI tewas di sebuah keramaian. Pelakunya diduga masih gerombolan yang sama. Di sebuah kamp pelatihan Gunung Lawu, seorang prajurit menatap tajam pemberitaan kematian 2 rekannya. Dia adalah Serda Ucok. Hubungan Sertu Sriyono dengan Serda Ucok sangat dekat. Keduanya sama-sama menempuh pendidikan Kopassus di Batu Jajar, Bandung. Begitu mendengar Sertu Sriyono dianiaya dan tewas, emosi Serda Ucok mendidih. Ia mengajak rekan-rekannya dari tempat latihan di Gondo Suli, Pegunungan Lawu Karanganyar, untuk melakukan misi pembalasan kepada pengeroyok Serka Triyono. Gerak cepat dan hanya hitungan 1 malam, Serda Ucok sendiri yang eksekusi para pelaku pembunuhan rekannya di sebuah lapas Yogyakarta. Dengan berondongan senjata AK-47, 15 menit berada di lapas dan hanya 5 menit waktunya untuk melakukan eksekusi. Sedikitpun Serda Ucok tidak menyesali perbuatannya. Secara jantan, ia mengakui dan berteriak lantang atas alasan ia pakai ketika turun gunung. Jiwa Korsa, begitu lantang perkataan Serda Ucok. Jiwa Korsa dalam militer sama dengan jiwa kesetiakawanan atau jiwa satu rasa. Tidak menerima atas penghinaan atau perlakuan tidak menyenangkan. Membuat seorang berbuat sesuatu. Mereka yang mempunyai rasa seperti ini adalah mereka yang sudah saling memahami dan loyalitas. Dalam sepekan, terjadi 2 kejadian yang menimpa Pak Gatot Nurmantio. Pertama, saat mereka dihadang oleh segerombolan manusia busuk di Surabaya. Berselang 2 hari, kembali Pak Gatot dan para purnawirawan dihadang saat hadir dalam peringatan pengkhianatan PKI di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pihak yang menghadang adalah gerombolan pendemo dan ada hadangan dari Dandim di dalam makam ketika Pak Gatot dan para purnawirawan tak ingin melakukan seremoni peringatan acara. Dari 2 kejadian di atas, saya tak melihat jiwa Korsa yang dijadikan kebanggaan satu rasa oleh prajurit TNI. Bagaimanapun, Pak Gatot adalah seseorang yang pernah menjadi pemimpin tertinggi TNI dengan jabatan Panglima. Belum lama dan belum terlalu dingin jabatan itu. Namun, perlakuan yang beliau terima tidak ada pembelaan atau komentar dari pejabat TNI yang pernah dipimpinnya. Perlakuan Dandim yang menghadang walau berdialog, tetap saja ada indikasi pelarangan. Pak Gatot dan para purnawirawan masih keluarga besar TNI. Nama purnawirawan masih tersemat di nama mereka. Sebagai tanda ikatan keluarga besar, itu belum terpisahkan. Tidak ada jiwa Korsa. Tidak ada lengan yang melipat di sebelah kepala sebagai penghormatan pada mantan Panglima. Secara implisit, terjadi pergeseran dalam memaknai tidak bertugas lagi. Ketika bertugas, masih dihormati. Ketika pensiun, tidak ada hormat bagimu. Ini bukan budaya kita. Jika ini dipraktekkan pada dunia pendidikan, apa jadinya andai seorang guru dilupakan begitu saja oleh muridnya ketika dia pensiun? Bahkan mengucap dengan kata bekas guru saja, itu sangat tabu. Dandim berkata, hanya menjalankan tugas. Terkait protokol COVID-19, alasan yang sama ketika kepolisian membubarkan acara deklarasi kami di Surabaya. Namun, mengapa kerumunan di dalam makam yang menjalankan protokol? Mengapa kerumunan di dalam makam saja yang menjalankan protokol? Bagaimana dengan sekumpulan mahasiswa yang memadati area luar pemakaman? Bukankah mereka juga lebih 30 orang? Jika kita menarik garis lurus, maka
akan ketemu siapa yang memberikan perintah. Dandim di bawah Korem, Korem di bawah Kodam, Kodam di bawah KSAD, dan KSAD di bawah Panglima TNI. Sedangkan Panglima TNI sendiri langsung di bawah Presiden. Saya percaya dalam diri setiap prajurit selalu ada jiwa korsa. Namun, dalam urusan ini, jiwa korsa mereka dipaksa menepi karena perintah yang turun dari atasannya. Dan sebetulnya, penampakan seperti ini sudah terlihat lama ketika banyak purnawirawan tersandung kasus hukum atas kegiatan politiknya. Kita nggak lihat unsur TNI terlihat membela secara terbuka. Padahal, jika mau mencari kemurnian dalam penilai situasi bangsa, para purnawirawan lebih terbuka dalam berpikir, karena dia tidak terikat dengan jabatan lagi. Prajurit akan selalu menjalani sumpahnya. Dia akan tunduk pada perintah komando. Walau tidak suka, tetap dijalankan. Dan itulah yang tersaji dalam dua kejadian yang menimpa Pak Gatot Nurmantio. Satu yang menjadi catatan, apakah selama memimpin TNI Pak Gatot tidak mempunyai loyalis yang selalu mendukungnya? Setiap pemimpin pasti mempunyai prajurit yang loyal pada dirinya. Loyalis itu timbul karena hubungan yang dibangun selama bertugas. Dan sejauh ini, kita tidak melihat loyalis itu ada. Hanya Pak Gatot dan prajurit TNI yang tahu. Mungkin saja ada alasan mengapa belum ada pihak yang terang-terangan membela Pak Gatot, atau semuanya harus menjalani sumpah prajuritnya. Yang jelas, jiwa korsa itu telah menepi. Netizen pun angkat bicara. Udah menjadi rahasia umum. Begitu Pak Gatot dilengsarkan dari Panglima TNI, semua orang-orang Pak Gatot dimutasikan oleh Panglima yang baru. Mungkin saja mereka sudah tidak punya posisi lagi, sehingga tidak berani menentang perintah komandan-komandan barunya. Mungkin saja, kata Muhammad Zain. Yang ada, sekarang tinggallah jiwa-jiwa yang kerdil, jiwa-jiwa kardus, kata Yance. Saya kira, loyalis Pak Gatot masih menunggu momen yang tepat untuk bertindak. Sekarang, harus pakai skenario yang jitu, guna mencapai tujuan dan tindakan yang tepat. Allah jugalah yang juga akan menurunkan tangan jika kelompok yang munafik dan penjilat kekuasaan bertindak di luar batas kewajaran. Bagaimana menurut pendapat Anda?